Hai, referensi narasi ini adalah dari sebuah buku berjudul JFK, Soekarno, CIA, and Freeport yang ditulis oleh Lisa Pease, seorang penulis kenamaan yang menyelidiki kaitan peristiwa-peristiwa itu 3 dekade setelah kejatuhan Presiden Soekarno. Lalu ada buku Grasberg, karangan George Mealy, kemudian ada majalah Mining International. Dari apa yang saya baca, yang menyedihkan adalah sebuah kenyataan penandatanganan kontrak pertambangan saat itu sangat merugikan Republik dan bangsa ini. Jika Soekarno saat itu menuntut perusahaan minyak seperti Caltex untuk melakukan pembagian hasil pada Indonesia sebesar 60%, Soeharto setuju hanya diberi 9,6% dari tembaga saja. Saya ulang, dari tembaga saja. Akan halnya mineral yang lain seperti emas, perak, dan 2 mineral lainnya itu gratis seluruhnya untuk Amerika Serikat. Selengkapnya, mari kita kupas di sini di File 21. Yuk. 1. Peristiwa terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy atau JFK di Dallas ketika kampanye pemilihan presiden untuk yang kedua kalinya, 22 November 1963, memiliki keterkaitan dengan pengunduran diri Bung Karno dari kursi kepresidenan yang kemudian digantikan oleh Jenderal Soeharto atas bantuan CIA. Dokumen CIA yang sudah dibuka untuk umum beberapa tahun lalu membuktikan Augustus C. Long, Direktur Freeport saat itu, sangat marah kepada Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini atau Soekarno disingkirkan secepatnya. Long diyakini sebagai salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno yang dilakukan Amerika Serikat dengan menggerakkan sejumlah perwira angkatan darat yang disebut sebagai Our Local Army Friend. Dokumen CIA tahun 1965. 2. Sebulan setelah Soeharto resmi dilantik oleh MPRS, dia menandatangani kontrak pertambangan yang sangat merugikan bagi Republik dan bangsa ini. Jika Soekarno saat itu menentukan perusahaan pertambangan minyak Caltex untuk melakukan pembagian hasil pada Indonesia sebesar 60%, Soeharto setuju diberi 9,6% dari tembaga saja. Akan halnya mineral lain seperti emas, perak, dan 2 mineral berikutnya, gratis seluruhnya diambil oleh Amerika Serikat. Jika di zaman pemerintahan Presiden Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia sejak zaman Soeharto berkuasa. 3. Ternyata Freeport merupakan pertambangan emas terbesar di dunia, bukan tembaga. Saya ulang, Freeport merupakan pertambangan emas terbesar di dunia, bukan tembaga. Menurut Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulfur, ini adalah harta karun terbesar di mana untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi. Semua harta karun itu sudah terhampar di permukaan tanah. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuat dirinya gila. Jadi selain tembaga, gunung tersebut juga dipenuhi biji emas dan perak. Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Golden Mountain atau Gunung Emas, bukan Gunung Tembaga atau Tembagapura seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, istilah kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan sama sekali salah. Seharusnya Golden Mountain atau kalau mau di Indonesia kan, Emas Pura mungkin lebih cocok. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga, tetapi emasnya itu lebih banyak. 4. Soeharto pada kunjungannya ke Timika pada tahun 1968, serta-merta memberi nama kota dan tempat kompleks pertambangan itu dengan nama Tembagapura, karena memang dia termasuk penguasa yang tidak tahu bahwa di sana itu lebih banyak emas daripada tembaga. 5. Menurut majalah Mining International, Freeport bukan saja tambang emas terbesar di dunia, tetapi juga memiliki emas berkualitas terbaik di dunia dan paling murah biaya operasionalnya. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport McMoran, George Mealy, menulis sebuah buku berjudul Grasberg setebal 384 halaman dan memaparkan bahwa tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia. Sedangkan untuk biji tembaganya menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Mealy menulis, data pada tahun 1995 menunjukkan di areal itu tersimpan cadangan biji tembaga senilai 40,3 miliar US dollar
dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Tapi ironisnya, Meili dengan bangga juga menulis bahwa biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia. 6. Untuk membangun konstruksi pertambangan emas, Freeport menggandeng Bechtel, perusahaan Amerika Serikat yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA, John McCone, memiliki saham Bechtel, sedangkan mantan direktur CIA, Richard Helms, bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978 pada perusahaan itu. Kemudian, baru pada tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran, milik James atau Jim Bob Moffett, dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba bersih lebih dari 1,5 miliar US dollar per tahun. 7. Kala itu Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya sedikit pun. Karena itulah Freeport membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg ke Tembagapura sepanjang 100 km lebih langsung menuju ke Laut Arafura, tempat telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika Serikat. Dan menurut Lisa Pace, sungguh-sungguh itu adalah sebuah perampokan besar. Perampokan yang disetujui oleh pemerintah Indonesia di masa Soeharto. Fakta ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi kaya karena Freeport, sedangkan Indonesia saat itu tetap saja menjadi negara miskin. 8. Gunung salju yang dicatat Kapten Jan Cartens, pelaut Belanda, yang mencatat dalam logbooknya pada 16 Februari 1623. Ini telah membawa bencana bagi kehidupan masyarakat Papua, terutama bagi suku Amungme, pemilik asli gunung emas itu. Setiap hari sejak Freeport beroperasi, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, dengan sorot mata yang mengandung dendam. Kapal-kapal mengangkut tanah yang dikeruk dari perut ibu bumi mereka, sebanyak 700.000 ton, yang mengandung sedikitnya 225.000 ton biji emas. Menurut mitologi, tanah Amungme adalah jelmaan dari ibu leluhur mereka. Hanyalah suku Amungme yang bisa merasakan betapa perihnya tubuh sang ibu leluhur itu diluluh lantakan. Sepanjang hari dalam deru mobil proyek, mereka senantiasa mendengar ada tangisan ibu Amungme. Itulah 8 fakta menyedihkan mengenai Freeport yang telah merugikan negara kita selama puluhan tahun. Pengelolaan tambang diserahkan kepada pihak asing dengan alasan bahwa kita tidak memiliki cukup dana dan teknologi untuk mengelolanya. Tapi lihatlah dalam buku The Golden World. Sampul buku itu adalah mahkota Raja Ngada, Flores, NTT, yang dibuat oleh para pengrajin dari Pulau Ndau, Kabupaten Rote, Ndau. Profesor James Fox dalam sebuah penelitiannya membenarkan keahlian masyarakat di Pulau Ndau. Mereka belum dianggap dewasa apabila belum mampu membuat perhiasan dari emas. Kenyataan ini membuktikan kita mampu mengelola emas kita sendiri, meski tanpa teknologi secanggih Freeport, tapi terukur sesuai kebutuhan dan bisa mensejahterakan anak negeri ini sepanjang negeri ini masih ada. Soekarno pada masanya bisa melakukan hal itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.